Oke, balik lagi di hari ini kita akan menjelaskan kita ya. Saya akan menjelaskan tentang materi real time software engineering. Komputer digunakan untuk mengendalikan berbagai macam sistem. Mulai dari mesin rumah tangga sederhana, pengendali permainan, hingga keseluruhan pabrik manufaktur. Komputer-komputer ini berinteraksi secara langsung dengan perangkat yang langsung dengan perangkat keras software yang dijalankan harus bereaksi terhadap peristiwa yang dihasilkan oleh perangkat keras tersebut dan seringkali mengirimkan sinyal kendali sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Sinyal-sinyal ini menghasilkan suatu tindakan seperti dimulainya sebuah panggilan telepon, pergerakan suatu karakter pada layar, terbukanya sebuah katup atau valve, atau ditampilkannya status sistem. Software pada sistem-sistem ini tertanam di dalam perangkat keras sistem, seringkali disimpan dalam read-only memory atau ROM. Software tersebut merespons secara real time terhadap peristiwa-peristiwa yang berasal dari lingkungan sistem. Yang dimaksud dengan real time adalah bahwa software yang memiliki batas waktu untuk merespons peristiwa eksternal. Apabila batas waktu ini terlewati, maka keseluruhan sistem perangkat keras atau perangkat lunak hardware software sistem tidak akan beroperasi dengan benar. Embed software sangat penting secara ekonomi karena hampir setiap perangkat listrik saat ini telah menyertakan software. Oleh karena itu, jumlah embedded software sistem jauh lebih banyak dibandingkan jenis software sistem lainnya. Eber memperkirakan responsif dalam real time merupakan perbedaan yang paling krusial antara embedded system dan software sistem lainnya seperti information system, web-based system, atau personal software system, dengan tujuan utamanya adalah pemrosesan data. Untuk sistem yang bukan real time, kebenaran suatu sistem dapat didefinisikan dengan menjelaskan bagaimana masukan input sistem dipetakan ke keluaran output yang seharusnya dihasilkan oleh sistem tersebut sebagai respons terhadap suatu masukan. Keluaran yang sesuai harus dihasilkan oleh sistem dan seringkali di jumlah data harus disimpan. Sebagai contoh, jika kita memilih perintah create pada sebuah patient information system, maka respons sistem yang benar adalah membuat patient record baru di dalam database dan mengkonfirmasi bahwa hal tersebut telah dilakukan. Selama masih dalam batas yang wajar, tidak menjadi masalah berapa lama proses ini berlangsung. Namun pada sebuah real-time system, kebenaran tidak hanya bergantung pada respons terhadap suatu masukan, tapi juga pada waktu yang diperlukan untuk menghasilkan respons tersebut. Apabila sistem membutuhkan waktu terlalu lama untuk merespons, maka respon yang dihasilkan dapat menjadi tidak efektif. Sebagai contoh, jika embedded software yang mengendalikan sistem pengereman sebuah mobil bereaksi terlalu lambat, maka kecelakaan dapat terjadi karena mobil tidak mungkin dihentikan tepat waktu. Oleh karena itu, waktu merupakan aspek yang fundamental dalam definisi suatu real-time software system. Respon yang tepat waktu adalah faktor penting dalam semua embedded system, tetapi tidak semua embedded system memerlukan respons yang sangat cepat. Sebagai contoh, insulin pump software yang telah digunakan sebagai contoh dalam beberapa sistem. Namun demikian, meskipun sistem tersebut perlu memeriksa kadar glukosa secara periodik, sistem ini tidak perlu merespons peristiwa eksternal dengan sangat cepat. Selain kebutuhan akan respon real time, terdapat perbedaan penting lainnya antara embedded systems dan jenis software system lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada embedded system umumnya berjalan secara terus-menerus dan tidak berhenti. Yang kedua, interaksi dengan lingkungan sistem bersifat tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, ada keterbatasan fisik dapat mempengaruhi perancangan sistem. Yang keempat, ada interaksi langsung dengan hardware mungkin diperlukan. Yang kelima, ada isu keselamatan dan keandalan
seringkali mendominasi perancangan sistem. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bye bye.